Oke, kembali lagi bersama saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi ke-6. Kepada moderator dan ketua saya persilahkan untuk maju ke depan. Kasihnya apa ya? Oke, saya selaku moderator dari materi ke-7 yang dibawakan oleh Nurul Mutia Syarif, jabatan anggota Divisi Digital Kreatif, kelas 12 IPA 4, alamat Jalan Lingkungan nomor 10, NAI 044, garis miring angka rumah 3, garis miring PD, titik 16, MKS, garis miring 2023. Nomor telepon 08953450523119. Judul materi penyortiran pasca produksi. Silakan. Hai semuanya. Jadi sebelum ke materi itu saya mau memperlihatkan dua gambar terlebih dahulu. Nah dari dua gambar ini mau Kak tanya, kalian lebih suka gambar yang sebelah mana sih? Ya pasti nih kebanyakan suka gambar yang sebelah kanan, karena bisa dilihat pada gambar sebelah kanan terlihat rapi, sehingga ketika kita mencari barang kita dengan mudah mendapatkannya. Nah kalau gambar sebelah kiri terlihat berantakan, jadi ketika kita mencari barang kita kesusahan untuk mendapatkannya. Nah sama halnya dengan mengedit, pasti deh kalau mengedit di file yang rapi ketimbang berantakan. Kalau mau file yang rapi pasti lebih mempermudah proses pengeditan gitu. Oke lanjut, jadi materi itu penyortiran pasca produksi. Sebelum itu kita harus tahu pasca produksi itu apa sih? Nah pasca produksi adalah tahap penting dalam pembuatan film yang berlangsung setelah proses pengambilan gambar selesai. Nah pasca produksi dianggap tahap penting karena pada fase ini dalam menerapkan kunci film disatukan dan difinalisasikan. Salah satu elemennya yaitu penyortiran. Nah, penyortiran adalah kegiatan mengelompokkan dan memilih bagian-bagian video berdasarkan isi naskahnya. Oke. Nah, dari pengertian penyortiran tadi, orang bertanya lagi, menurutnya kalian penyortiran itu penting nggak sih? Penting nggak sih? Ayo. Ya, jawab saja. Ada. Menurut saya sih penting karena seperti yang Kak bilang, kalau misalnya kita punya film yang berantakan kita susah apa? Nah betul sekali. Jadi penyortiran itu penting karena bisa dilihat pada proyek yang sudah tersortir. Nah proyek pada
Pada proyek yang sudah tersortir memberikan kejelasan dan keteraturan yang memungkinkan editor untuk menemukan video dengan cepat. Nah, sedangkan gambar yang belum tersortir menciptakan kebingungan dan memperlambat proses pengeditan karena editor harus mencari dan menata ulang video tersebut. Nah, jadi sistem penyortiran yang kita pakai yaitu berdasarkan isi naskah. Nah, setelah pengambilan gambar selesai, lalu video diupload di Google Drive. Namun sebelum diupload, kita sudah membuat folder yang sudah diberi nama sesuai proyek yang kita ambil. Tentunya itu proyek Abinaya UNY. Terus di dalam proyek Abinaya UNY itu dibagi lagi ke beberapa folder. Ada audio, dokumentasi, tinggal rekaman. Nah, kita rekaman. Nah, rekaman itu isinya scene. Jadi kayak proyek UNY itu kan di naskahnya ada 7. Naskahnya ada 7 scene. Jadi kita bikin 7 folder yang diberi nama scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Oke, lanjut ke scene 1. Nah, di scene 1 itu baru kita upload videonya. Terus di scene 1 itu latarnya itu di depan gerbang sekolah. Nah, videonya yang di depan gerbang sekolah itu ditaruh di bagian folder scene 1. Oke, tentunya itu. Nah, scene 1 ini yang merapikan dasi. Nah, di dalam video ini terlihat pemeran yang merapikan dasinya. Jadi itu diberi nama seperti ini untuk mempermudah editor pada saat menyusun filenya gitu di pengeditan. Oke, untuk lebih jelasnya langsung ke praktek. Tapi kalau untuk prakteknya itu di OneDrive, karena sudah seperti dijelaskan sama materinya Kak Cici, kalau kita sudah tidak pakai Google Drive melainkan OneDrive. Tapi pada penyortiran itu Google Drive sama OneDrive sama juga. Tapi yang menyortir itu saya di kalian memperhatikan saja. Tapi nanti beberapa saya tunjuk buat bantu sortir di atas. Nah, ketika kalian mau bikin foldernya dulu, ada di sini ada new, terus ini folder. Nah, terus beri ini nama sesuai proyeknya, kan Abinaya. Nah, sini. Folder. Nah, di sini dibikin lagi foldernya. Nah, di sini sudah ada rekaman. Nah, di rekaman lagi kita bikin foldernya. Nah, untuk di sini satu kita upload nih videonya.
yang harus dilihat sama karena ternyata di laptop ini belum di-download, jadi ada nih sudah folder dibuat yang sudah terdownload semuanya. Kita tinggal di sini saja. Nah, di dalam video tersebut pemerannya yang bernama Alisa bilang halaman jiwa jiwa. Jadi kita tuh tulis kita beri nama seperti apa yang dibilang pemerannya. Ya. Ya. Nah ini ganti namanya. Nah kita beri nama seperti ini saja supaya editor sudah tahu susunannya. Nah, sebetulnya ada beberapa yang mau coba buat ganti ini. Dua, ya. Kalau ada yang mau saya ganti. Buat ini. Budi. Apa? Ya di situ berarti bilang tadi kan kenapa sih? Nah ini tadi kan kenapa sih padahal kamu jawabannya terus di sini ganti saja namanya.
Kita juga stres gitu ya. Nah, seperti ini. Atau ada yang mau coba lagi? Nah, gitu. Untuk suaranya juga gini bicaranya. Kita dengar dulu suaranya gitu, baru diberi nama nih sesuai apa yang apa teks pertama yang pemeran bilang. Oke. Sekian saya kembalikan ke penyelenggara. Anak Sukaria. Anak Sukaria yang begini. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Bagus gitu. Iya. 1 sampai 10. 8. Ada yang ingin bertanya? Oh, lebih spesial. Nomor lulus. Kok boleh dijelaskan ulang tadi? Kemudian cepat sekali. Jadi penyortiran itu adalah kegiatan mengelompokkan dan memilih bagian-bagian video berdasarkan isi naskahnya. Jadi kayak video-video yang dipakai ditaruh di itu folder, baru diberi nama sesuai isi naskahnya. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Ada di sini dulu. Oke, paham itu untuk saya moderator betulan. SKSD. Ya, jadi kesimpulan saya untuk materi ini yaitu penyortiran sangat penting bagi editor agar file tidak berantakan dan membuat editor kebingungan mencari file yang mereka butuhkan. File project juga terbagi-bagi, yaitu rekaman, audio, dan final. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke MC. Mudah-mudahan materi yang dibawakan oleh Nurul Mulia Syahrir, semoga materi yang telah dipaparkan Nurul Mulia Syahrir dapat dipahami dengan baik. Kemudian untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, para candu diharapkan untuk meninggalkan ruangan selama 10 menit.